Jadi berzikir itu adalah bagian daripada upaya kita untuk selalu lebih dekat kepada Allah. Secara formalistik sudah kita lakukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih keterima, lebih mantap kedekatan kita kepada Allah. Tapi itu yang formal. Di luar yang formal itu berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kelihatannya sepele Pak, astagfirullah itu. Tapi itu adalah bentuk zikir yang memang ada di sunnah, ada di ajaran pelajaran hadis. Astaghfirullahaladzim. Fadhkurullah, hendaklah kamu berzikir kepada Allah, jangan lupa. Cuma biarin bagi anak-anak muda bagaimana biar habis. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berkabur. Kalau anak-anak kabur, ya remaja, pemuda wajarlah karena memang mereka dunianya yaitu jalan kemana sana kemari. Tapi kita orang-orang yang memang sudah berumah tangga, sudah mengarungi hidup lebih tekun dalam hal ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan baik secara vertikal kepadanya. Ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in 'ilma wa ahsa kulla syai'in 'adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu 'abdin lam yakun mu'anidan wa la 'asa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bil bayyinati wal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pencinta kuliah subuh yang insyaallah tiap hari Ahad diadakan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Yang saya hormati akhina Bapak Maka bin Haji Dr. Ja'far Hafsah, yang saya hormati Bapak Haji Suratin, yang saya hormati Bapak Hasbullah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, baik itu RT RW atau yang mewakili, ya. Hadirin ibu-ibu yang tergabung dalam Al-Ummahatul min Jamaati Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita dapat hadir berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh yang kali ini memang saya yang minta, ya. Pak Maka izinkan, Pak Khairul Kamal juga oke. Dan Pak Ari Purwanto sebagai desainer, ya, dalam acara kuliah subuh juga sudah berusaha menjadwalkan saya. Yang memang kalau enggak dijadwalkan enggak ada saya gitu ya. Kenapa saya minta? Kenapa? Ada 3 waktu Jumat saya absen. Selama 1 tahun ini saya absen 3 kali. 1 digantikan oleh ustadz yang lain, 2 saya gantikan dengan adik-adik saya.
Setelah itu nggak ada lagi kesempatan. Terakhir nanti insya Allah masih ada Jumat ya, apakah insya Allah. Makanya saya ganti ya acara ini dengan kuliah subuh. Sebab saya juga kepengen ada komunikasi di antara kita, ada silaturahim. Walaupun tiap Jumat 2 minggu sekali, tiap malam Rabu ya 2 minggu sekali kita ketemu. Tapi forumnya lain, itu namanya Majelis Taklim, kajian kitab. Kalau kalian ceramah itu kalau khutbah kan itu ceramah itu, ya. Nah ini juga saya ceramah, makanya saya minta Pak Ari, udah saya biar ada bedanya. Ketika saya duduk sebagai guru Majelis Taklim, duduk saya baca kitab. Tapi saat saya ceramah harus berdiri, ya. Walaupun harus dikuat-kuatkan. Nah ini kuatnya nih bisa kuat kenapa ada pegangan ini. Jadi kalau ada podium itu. Tapi kalau podium sekarang yang hanya satu tiangnya itu nggak bisa buat pegangan, bisa roboh. Ya. Alhamdulillah. Ya dikasih waktu, dikasih kesempatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin saya sampaikan ya dalam kuliah subuh ini, yaitu ceramah yang bertemakan kunci sukses dalam hidup ya. Dengan selalu menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan juga berhubungan baik dengan sesama. Jadi kalau kita ingin sukses, dua ini, hubungan ini kita jaga secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal kita jaga hubungan baik antar sesama. Mengapa hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dinamakan adalah hubungan yang menyebabkan seorang bisa sukses? Karena kalau dia enggak mengadakan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, satu poin sudah hilang. Kenapa? Adanya dia karena adanya Allah. Adanya dia karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Jadi antara Khalik dan makhluk ini harus tercipta komunikasi yang baik baru sukses. Kalau enggak akan sukses. Ya. Kalau sukses dalam arti kamuflase seperti pandangan kita terhadap mereka itu sukses, ya. Ada kehidupan yang kelihatan membahagiakan, rumahnya bagus banyak, itu kamuflase biasa. Bisa saja itu satu saat akan hilang luluh, hancur, kalau dia enggak menjaga komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai Allah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hubungannya itu dijaga dengan baik, insya Allah ya, dia akan hidup langgeng, dia akan mendapat ridha, dia akan mendapat sinar mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dijaga terus, dipelihara terus, dilestarikan terus ya. Makanya kalau mau sehat, jaga hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sesuatu ya hambatan, kita biarkan hambatan itu akhirnya merintangi kita untuk bisa komunikasi, untuk bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Az-Zariyat ayat 56. Apa dasarnya? Ayat Az-Zariyat ayat 57. Apa dasarnya? Ya. Az-Zariyat ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Jadi Allah sengaja ciptakan yang namanya jin dan manusia, makhluk yang lain enggak diperintahkan. Alam enggak, nabat enggak, makhluk-makhluk lain di luar jin dan manusia enggak diperintahkan. Yang diperintahkan hanya jin dan manusia. Karena jin ini kenapa pakai diperintahkan juga ya?
Karena jin ini bisa kadang-kadang berubah jin dan kadang-kadang bisa menyerupakan diri sebagai manusia. Itu keindahan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang namanya jin. Jadi jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Liya'budunani, ya, agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Enggak tujuan yang lain. Adapun dia hidup semata-mata untuk hidup itu lain. Kenyataannya memang ada yang begitu. Tapi yang jelas kalau dia hidup hanya semata-mata untuk hidup senang, untuk hidup apa menurut kacamata dan perilaku dia, silakan aja. Tapi Allah belum tentu ridho kepadanya. Kalau Allah udah nggak ridho, biasanya hidupnya juga nggak lancar, nggak langgeng, nggak mendapat naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia pengen hidupnya langgang, hidupnya berkah, hidupnya mendapat ya pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya cahaya berkah, cahaya yang abadi, dia harus ya melakukan hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Maha Pencipta. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik memerintahkan hambanya yang namanya manusia dan jin itu bukan serta-merta hanya merintah, hanya mengajak, hanya memberitahu saja, tidak. Tapi ada sesuatu sarana yang dijadikan bagaimana agar hambanya yang namanya manusia dan jin itu dekat selalu kepadanya. Jadi ada apa sarana. Ya. Kalau nggak ada sarananya nggak ada. Contoh apa? Ya. Kita kalau mau sholat kan kita ingin dekat kepada Allah, ingin menjalin hubungan ya vertikal kepada Allah. Nah, saat kita ingin bergerak menuju sholat, bukan langsung sholat saja. Ada sarana untuk bisa kita sholat dan dikatakan sah sholatnya itu. Itu yang namanya melakukan persiapan sholat. Apa melakukan persiapan sholat? Dengan cara mengambil air wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, ingin mengadakan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, ya, faghsilu wujuhakum, basuh tu wajahmu. Jangan salah basuh. Yang dibasuh pala, yang dibasuh lain-lain wajah. Secara baik, secara sempurna. Ya, dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu yang paling bawah, tempat tumbuhnya jenggot, yang punya jenggot. Itu yang dibasuh, bukan yang lain. Kalau ada yang hanya kucuk-kucuk seperti ya anak yang baru belajar ya wudu, dia kan wudunya sembarangan aja. Namanya juga anak-anak. Dia mau sholat saja udah alhamdulillah mau belajar sholat. Tetapi wudu yang baik adalah membasuh wajah ini semuanya tanpa kecuali. Dari mulai tumbuh rambut yang paling atas sampai dagu yang paling bawah rata. Ya, pelupuk mata yang tumbuh di dalamnya itu rambut-rambut, ya. Kemudian alis termasuk juga tumbuhnya tempat mata itu ada rambutnya. Itu harus terkena. Jangan sampai kita basuh muka kita, air jatuh tanpa ada yang kena dari kulit-kulit mata kita. Karena mata dan kelopak mata itu bagian daripada wajah. Ini saking mau cepet-cepetnya, ya. Apalagi mau ada dengar kuliah subuh. Tapi bukan di sini, Pak. Insya Allah di sini sih cakep-cakep. Ya. Insya Allah cara wudunya usuk. Kalau perlu ya
apa tadi saya wudu rapi apa enggak ya? Saya wudu lagi. Supaya merapikan sesuatu yang masih kurang pantas, kurang lengkap, dilengkapi dengan mengusap wajah. Jadi setelah wajah baru dua tangan kita, kiri, kanan dan kiri, bukan kiri dan kanan. Ya, kanan dan kiri. Kalau kita baris memang dimulai dengan kiri dulu. Tapi kalau kita dalam beribadah, khususnya dalam berwudu, memulai basuh tangan ini dimulai dengan tangan kanan dulu, baru setelah itu ke kiri. Jadi untuk menghadap, mencari hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwudu, wudunya wudu yang rapi, bukan sembarang wudu. Setelah itu ya, tangan kiri kita basuh ya. Caranya gimana? Dari mulai takjriji terus mengalirkan air ini ke siku. Bukan kita tadangin begitu, Pak. Jadi kalau ditadangin begitu, yang kena siku duluan baru tangan. Yang benar dari jeriji tangan terus lengan sampai siku. Begitu juga yang kiri dari jeriji sampai tangan, lengan sampai siku. Terus ya sapu ya rambut kita yang ada di kepala kita. Yang sunnahnya itu sebagian, tapi kalau ingin mendapatkan sunnah daripada air wudu yang kita gunakan untuk menyapu kepala kita, semua rambut yang ada di kepala sebaiknya kita kenakan air wudu. Supaya dapat sunatnya. Tapi kalau pakai wudu, pakai separuh aja, udah jadi sah. Ya. Cuma belum dapat sunnahnya. Jadi demikian persiapan yang kita lakukan. Setelah itu menuju kita ke satu tempat yang namanya masjid ataupun musalla. Kalau jamaah Masjid Baitur Rahman menuju Masjid Baitur Rahman. Kalau jamaah Musalla Al-Furqan menuju Musalla Al-Furqan. Alhamdulillah nih jamaah dari Musalla Al-Furqan. Maka saya undang memang. Ya. Ini jamaah kadang-kadang pengajian kita memang agak berkurang. Ya. Kenapa? Belum optimal. Kalau sudah optimal, ini digerakkan oleh pejabat yang berfungsi di masyarakat, digerakkan warganya yang beragama Islam, sholat berjamaah, insya Allah penuh. Belum. Kalau mereka agama lain memanfaatkan jabatannya itu untuk kemaslahatan agamanya, kenapa kita kurang tergerak untuk itu? Kenapa? Malu. Malunya kenapa? Saya nanti membuat edaran untuk jamaah, untuk hadir sholat jamaah, jangan-jangan saya yang mengedarkan, yang menyuruh nggak datang, malu jadinya. Oh bukan karena itu. Itu sebagai satu refleksi sebagai pejabat yang punya kewenangan untuk bisa mengajak bukan memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam pelaksanaan agama. Ya, dihimbau, diajak agar bisa salat. Jadi sudah wudu menuju masjid, insya Allah ini kalau jamaah masjid yang ada di sekitar ini semuanya dalam masjid bisa ke sono-sono tuh. Ke belakang-belakang, nggak muat masjid kita. Kenapa? Ya ada keterbatasan. Paling menuju atas. Kenapa? Ini kayaknya adalah yang beda. Ditanya maksudnya. Bedanya kenapa? Memang sholat id apa? Sampai ke atas-atas. Padahal sholat subuh kenapa? Sudah terbiasa, tergerak. Kalau digerakkan, ini belum ada yang menggerakkan. Ya. Pemaka udah berusaha menggerakkan tapi belum juga. Insya Allah ke depan semakin bergerak. Ya, kalau kita mau. Cuma memang masalahnya mau apa enggak itu. Apa jamaah? Ya itu ya sudah fardu kifayah. Ada yang kembali kepada masalah hukum. Kalau kita kembali kepada masalah hukum fikih selesai. Tapi bagaimana meletakkan diri kita agar jangan sampai pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat hilang dari kita. Bagaimana caranya? Salat berjamaah. Ini langsung ke hukum fikih. Ya, yang penting kan kita salatnya, ya.
di rumah, di masjid. Kalau memang afdolnya di masjid, udah ngomong itu mereka begitu. Tetapi ya kenyataannya belum dilaksanakan. Kenapa mereka kembali kepada hukum? Ya kalau salat ya berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Enggak diwajibkan tiap pribadi. Tapi kalau udah sebagian yang melaksanakan salat di masjid, maka hukum yang lain, maka yang lain sudah tidak terkena hukum lagi, ya, karena sudah diwakili. Itu kalau kita kembali kepada hukum fikih. Ya. Tetapi mari kita kejar janji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu kelebihan dibandingkan salat sendirian dengan salat berjamaah. Kalau salat berjamaah 1 berbanding 27. Kalau dikasih objekan ya oleh seseorang, kira-kira yang mana yang kita ambil duluan? Yang untungnya lebih besar biasanya. Itu kalau ngobjek, tapi kalau ibadah memang masih mikir-mikir ya. Mikir sana, mikir sini. Atau juga kesempatan yang belum. Kita doakan saja kepada jamaah yang belum aktif, belum biasa melakukan sholat jamaah, ya bisa berjamaah bersama kita. Itu doa kita kepada mereka. Setelah itu sudah dikumandangkanlah ya azan. Kalau dulu azan disebut bang. Bang yaitu melakukan azan. Sekarang bahasa bank udah nggak ada lagi. Karena bank konotasinya itu bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank-bank yang lain. Ya. Tapi bank sebenarnya azan, menyampaikan ya ajakan untuk orang-orang bisa sholat berjamaah. Ya. Disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azan itu panggilan untuk bisa melakukan salat. Pemberitahuan bahwa salat 5 waktu sudah terbit, sudah tiba waktunya. Sekarang salat subuh, nanti siang salat zuhur, nanti sore lagi salat asar. Tiba waktu maghrib kita azan ya menuju salat maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Jadi azan adalah pemberitahuan. Jadi ada refleksi untuk mencapai satu hubungan horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangga-tangga yang harus kita lalui. Walaupun azan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau di satu masjid, di satu mushola tidak ada azan, bagaimana jadinya? Sepi banget. Kenapa? Ya azan sama iqamat kan sunat. Ya. Kembali lagi kepada fikih. Kalau fikih itu penentuan aturan yang kalau kita hukumi ya seperti itu hukumnya. Tetapi untuk bisa kita terapkan ajaran Islam ini yang lengkap, ayo kita terapkan tanpa ada kita pilah-pilah dan pilih mana yang penting, mana yang tidak. Semuanya penting. Yang wajib penting, yang sunnah juga penting. Ini menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan hubungan kita kepada Allah ya bisa baik secara vertikal, cari waktu-waktu yang tepat ya yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat apabila matahari telah tergelincir, menandakan sudah tiba waktu salat zuhur. Di saat sudah tiba waktu zuhur, hendaklah kamu salat. Hubungan yang kita ingin capai melalui salat, yaitu hubungan baik kepada Allah saat tiba waktu salat. Kalau belum tiba waktu salat, enggak. Boleh, tapi hukumnya sunnah yang namanya sunnah qabliyah atau sunat mutlak karena belum masuk waktu. Ya.
Bisa kita hubungannya. Tapi kalau ingin melaksanakan sesuatu yang bersifat wajib yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktunya setelah ditentukan. Ila ghasaqil laili, sampai tiba gelap malam. Apabila sudah gelap malam, salat lagi. Ila ghasaqil lail, ya. Di sini ada catatan yang harus kita pedomani, ya. Ila itu lil ghayah, bukan lin nihayah. Sampai. Jadi aqimis shalah liduluki syams al tergil mati ila ghasaqil lail. Lah kok salat asarnya enggak disebut. Ila berarti sampai dengan. Berarti ada di antaranya yaitu salat asar. Ya, salat siang itu yaitu salat zuhur dan salat asar. Ghasaqil lail maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan juga apabila telah tiba waktu subuh, fajar sudah menyingsing, laksanakan salat. Apa ya salat ya namanya itu? Salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi untuk mendekatkan diri dan menciptakan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Makanya dia kalau memberikan perintah ada aturan perintahnya, ada juknis dan juknas, petunjuk pelaksanaan teknis daripada apa yang sudah diperintahkan itu. Kalau enggak, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Melalui sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang wajib, yaitu sehari semalam 5 waktu. Ada sholat yang tidak wajib, yang waktunya diserahkan sepenuhnya kepada orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Kapan saja. Bisa tiap malam, bisa kapan waktu malam yang dipilih yang kira-kira hambaku ini sanggup untuk bisa melaksanakannya, untuk bisa terciptanya hubungan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tata cara dan ada waktu-waktu yang tepat untuk bisa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang formal maupun informal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib 5 waktu, yang non wajib kapan saja, tergantung kelonggaran waktu yang ada pada kita. Umumnya yang dianjurkan kalau ingin dekat kepada Allah, kalau ingin lebih dekat agar kamu bisa ditempatkan di makam yang terpuji, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kamu melaksanakan bangun salat tahajud nafilatan lak, sebagai salat tambahan yang sifatnya sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkan kamu, menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Jadi ada sesuatu yang memang Allah berikan sarana untuk bisa dekat, untuk bisa duduk di makam dan ditempatkan di tempat yang terpuji. Caranya itu salat malam. Kalau terbatas pada 5 waktu, memang iya, dan itu sifatnya wajib. Tetapi ingin lebih dekat, laksanakan salat di luar yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah sifatnya, khususnya pada malam hari menjelang subuh. Karena sepertiga akhir dari malam itu yang enak. Walaupun wamina itu sebagian malam udah termasuk. Bahkan ada yang menghitung yang namanya malam itu dari sejak selesai kita melaksanakan ibadah sholat isya, setelah itu sudah masuk malam. Boleh kita mulai dari itu, tapi belum mendapatkan yang sesungguhnya sesuai dengan anjuran.
Anjurannya wa minal lail, dalam sebagian malam, berarti lewat tengah malam. Jam 1-an boleh udah. Jam 2-an apalagi. Ada yang mempraktikannya sepertiga akhir daripada malam, itu lebih baik. Kenapa? Agar jangan tertidur setelah salat malam. Ada dibangunkan sama istrinya. Pak bangun pak, subuh. Iya emang lagi ngantuk kan semalam tidur sholat malam ya. Aku nggak bisa bangun subuh. Wajar dong? Tidak wajar. Justru kalau wajib ditinggalkan, sunnah dilaksanakan, ada sesuatu yang terbalik. Ya. Karena apa? Yang wajib perlu, yang sunnah juga perlu sebagai sholat tambahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Itu baru yang kedua tuh. Ya, cari waktu yang tepat. Yang ketiga adalah berzikir dan berdoa. Ini yang kadang-kadang sayang enggak dimaafkan oleh jamaah. Kenapa? Idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya. Apabila engkau telah melaksanakan salat, hendaklah kamu berzikir kepada Allah, ya, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, ada yang sambil duduk, wa ala junubikum, ada yang sambil berbaring. Salat sudah selesai, tapi ada keperluan ya untuk melakukan kerja yang berikutnya. Akhirnya dia jalan, tapi jalannya dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya ya sering jalan-jalan ke Malaysia, sering jalan-jalan ke Singapura, itu ada waktu-waktu senggang supir-supir taksi memanfaatkan habis sholat, karena saya waktu itu sholat di Masjid Singapura, di Masjid Malaysia juga pernah menyempatkan diri untuk suka bergabung dengan jamaah orang-orang Malaysia, jamaah orang-orang Singapura. Nah mereka karena memang para supir-supir taksi itu setelah dia selesai dia berzikir, bahkan dia sambil jalan berdoa. Saya bilang aneh juga ya. Saya di masyarakat ya, Jati Padang khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, habis sholat sudah zikirnya ya diam-diam saja, tapi mereka sambil menadahkan tangan berzikir kepada Allah dan kemudian dilanjutkan dengan doa. Itu kelebihan mereka. Jadi berzikir itu adalah bagian daripada upaya kita untuk selalu lebih dekat kepada Allah. Secara formalistik sudah kita lakukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih keterima, lebih mantap kedekatan kita kepada Allah. Tapi itu yang formal. Di luar yang formal itu berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kelihatannya sepele Pak, astagfirullah itu. Tapi itu adalah bentuk zikir yang memang ada di sunnah, ada di pelajaran hadis. Astaghfirullahaladzim. Fadhkurullah, hendaklah kamu berzikir kepada Allah, jangan lupa. Cuma biarin bagi anak-anak muda bagaimana biar habis. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kabur. Kalau anak-anak kabur, ya remaja, pemuda, wajarlah karena memang mereka dunianya yaitu jalan kemana sana kemari. Tapi kita orang-orang yang memang sudah berumah tangga, sudah mengarungi hidup, lebih tekun dalam hal ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan baik secara vertikal kepadanya. Ya jadi ini harus kita lakukan, kalau enggak juga. Kemudian yang kedua, hubungan baik kepada sesama. Tadi secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, secara horizontal juga harus diciptakan. Kalau enggak ada sesuatu yang kurang. Hubungan baik aja kepada Allah, manusia enggak bisa begitu mau lewat karena enggak permisi, ya diserung jalannya. Ini kan jalan aku. Ya, ini jalan pribadi aku yang beli jalanannya kan hari gitu.
Tapi kalau dia permisi, insya Allah, Mas mau kemana? Mau kerja ya? Iya. Malah yang punya tanah, yang punya jalan menanya kepada orang yang melintas di depan rumahnya. Oh ditanya, oh iya. Jadi hubungan baik itu harus diciptakan secara sungguh-sungguh. Kalau enggak ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ya. Kalau sudah hilang sesuatu yang memang itu bagian daripada kehidupan kita, kita hidup seperti menyendiri, enggak punya kawan, sepi itu. Nah, hubungan baik ini terstruktur dalam agama kita. Menjalin hubungan baik kepada sesama terstruktur dalam ajaran agama kita. Yang pertama apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ayah dan bundamu. Ya. Jadi setelah kita ibadah secara vertikal tadi, kita jaga hubungan baik kepada sesama, khususnya yang utama dan pertama adalah kepada dua ibu bapak kita. Jangan terbalik. Ya, yang baik yang kita ciptakan hubungannya kepada kawan aja. Kenapa? Bisnisnya kalau nggak ada saya nggak dapat dari mana? Rezeki pagi-pagi justru dari Pak Haji. Alhamdulillah itu. Tetapi yang utama dan pertama jangan lupa, yang menyebabkan kita bisa lahir ke dunia ini adalah dua orang tua kita, yaitu yang namanya ayah dan bunda kita. Berbuat baiklah kepada dia. Bagaimana caranya? Ya caranya menghormati, menghargai, menjadikan orang tua sebagai panutan, sebagai yang kita dambakan dalam hidup ini. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak bisa jadi apa-apa. Kalau nggak ada doa dari orang tua, maka ada sesuatu yang kurang. Kita kedepankan, kita fungsikan perannya dalam kehidupan ini sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Jangan sampai ada yang kurang. Ya. Ini yang lain. Lah tadi bagaimana? Kalau dia udah tua lain lagi. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karima. Adapun kalau dia usianya sudah lanjut, ada di pemeliharaan kamu, baik salah satu dari keduanya atau dua-duanya masih hidup, jangan kamu yang mengucapkan jangan kamu mengatakan jangan kamu mengucapkan yang menyakitkan hati dua ibu bapamu itu. Itu kalau peran orang tua sudah tua dan udah nggak banyak fungsinya lagi. Kenapa? Usianya sudah lanjut. Malah sebisanya kalau bisa fungsi daripada keduanya kita gantikan. Kenapa? Sudah nggak bisa apa-apa. Tapi minimal saat sudah tua jangan dikatakan nggak mau, begini, begitu, apalagi membetak dan menghardiknya. Jangan. Wala tanharhuma. Mama, emak udah tua-tua, nggak tahu diri, dibentak-bentak itu. Kalau orang Jati Padang ada yang begitu, ya, insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Kalau ada tobat, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung ibu kita masih hidup. Sebab ada orang yang bisanya nggak berbuat baik kepada ibunya, bapaknya. Yang ada adalah menyakitinya, yang ada adalah menghardiknya. Ada yang begitu. Baru tua menyesal bahwa waktu yang namanya mama, nama ibunya, bapaknya terhadap anak, walaupun pernah menyakiti anaknya itu, ya, terhadapnya, tetap saat mau sakratul maut, anaknya minta maafin Pak, matain Pak, dimaafin. Alhamdulillah, itulah kasih sayang orang tua. Nah, kasih sayang orang tua itu harus kita balas dengan kasih juga. Jangan berbuat lain. Sebenarnya antara menghormat dan mengasihi itu ada sesuatu yang
beda tipis. Penghormatan itu saat dia gagah dalam arti hidup yang wajar. Tapi kalau saat dia sudah lemah, usia tua, mengasihannya adalah lebih baik, tapi pengertiannya lebih dalam. Ya, bentuknya adalah memeliharanya dengan kasih sayang. Ya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia yang menyejukkan hatinya, ya, menyejukkan orang tua kita, ya. Jangan udah tua masih diomel aja. Tidak. Ya, orang yang baik ya adalah orang yang bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan baik kepada orang tuanya sebagai manusia yang pertama dan utama untuk dihormatinya. Kemudian wabidil qurba wal yatama wal masakin, juga menjalin hubungan kepada keluarga dekat. Keluarga dekat siapa? Keluarga dekat dari ayah, keluarga dekat dari ibu. Kita jalin hubungan mesra kepadanya. Ya. Encang, encing, nyak, babe kalau orang Betawi bilang. Ya. Om, ya, Pak D, Pak Le kalau orang Jawa itu kan begitu ya. Jadi cari hubungan mesra keduanya itu, hormati. Apabila kita, pade kita, butuh tenaga kita, kita datang walaupun tidak tanpa ada isyarat disuruh. Kita tahu bahwa ini sedang hajatan, perlu tenaga barangkali, datang cepat-cepat membantu saudara yang membutuhkan tenaga waktu itu. Seorang keponakan yang datang itu lebih dihargai hatinya ketimbang orang lain. Kenapa orang lain yang menjadi simpati daripada saudaranya itu? Karena saudara yang punya tali hubungan pendara, saudara hubungan darah, dia enggak datang. Yang datang adalah orang lain yang dianggap sebagai saudara juga. Tapi enggak salah juga. Tapi yang bagus ini wabidil qurba, berbuat baik kepada kerabat yang dekat. Wal yatama, juga berbuat baik, menyantuni, mengasihi anak-anak yatim. Kemarin di bulan Muharram alhamdulillah ada kegiatan santunan anak yatim. Bukti kepedulian kita kepada mereka, ya. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang memang kurang simpati, ada sesuatu yang kurang terhadap orang-orang yang membutuhkan, berarti ada sifat yang kita lupakan terhadap mereka, khususnya terhadap anak yatim. Mari kita santuni, mari kita kasih. Wakafil yatim, fil jannah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sabdanya, aku dan orang yang memelihara anak yatim berada dalam surga hakadha, seperti ini. Jadi wa yusaru asabi'ahu wal wusta sababahu wal wusta, dia perlihatkan, dia tampakkan telunjuk dan jari tengahnya. Jadi ini aku, ini orang yang memelihara anak yatim di dalam surga. Jadi orang yang peduli terhadap anak yatim, apalagi memeliharanya, dalam arti menjadi orang tua asuh, itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Alhamdulillah di sini saya yakin sudah membuktikan bahwa kita juga peduli kepada anak-anak yatim. Di saat mereka perlu perhatian yang bagus, memang perhatian bukan hanya secara sporadis ketika itu, tapi secara berangsur-angsur kita berikan kawalan kehidupannya dengan selalu membantu biaya sekolah, menjadi orang tua asuh. Saya pernah, nggak usah ceritakan yang kebaikan, saya pernah begitu. Tapi alhamdulillah sudah jaya yang saya. Kenapa? Alhamdulillah orang tua yang kita didik sudah hebat, sudah jadi orang hebat dulu pernah saya lakukan. Jadi kita memang harus peduli kepada anak-anak yatim. Wal masakin, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Kapan kita memberikan bantuan? Saat mereka membutuhkan bantuan yang diterima dari kita. Kalau mereka butuh, kita bantu. Kapan? Dia lagi dalam keadaan sedih, lagi duka, kita takziah.
lagi butuh bantuan. Kapan? Saat dia memperbaiki rumah. Minimal tenaga, kalau nggak ada duit yang bisa kita bantu, tenaga mendatangi. Ya, ketika dia naik genteng, gentengnya kita bantu untuk kan. Dulu bantuan-bantuan kita terhadap orang-orang yang miskin, yang nggak punya, yang atau sesama juga boleh juga. Ya, lebih-lebih ke terhadap orang miskin itu kita utamakan. Jangan kepada yang lain saja. Ya, ya. Jadi orang miskin. Terus yang berikutnya ada 8. Ya. Wajarizil qurba, tetangga dekat. Enggak ada hubungan saudara, enggak ada. Bukan anak yatim dia, bukan juga orang miskin, tetapi saudara dekat. Saat dia ada di lingkungan kita dan orang yang dekat dengan kita itu adalah tetangga dekat. Saat dia membutuhkan bantuan, ayo kita bantu. Karena itu bentuk kebaikan kita kepada mereka. Wajaril junubi, dia tetangga jauh. Kalau tetangga dekat kira-kira siapa? Kalau tetangga itu kan ya hukumnya itu yang dia katakan tetangga itu 40 sampai 50 rumah. Ya, ke kanan dan kiri, ke depan dan ke belakang itu tetangga kita. Kira-kira yang 10 rumah itu tetangga dekat, 10 rumah lagi atau dan seterusnya ya, itu tetangga jauh. Dua-dua itu kita pelihara secara baik dalam hal bantuan. Memberikan bantuan kepada mereka. Baru yang ke berapa? Yang ke-8, ke-7 ya. 7, wajaril junub, teman sejawat. Teman sejawat juga perlu kita berikan bantuan. Minimal informasi. Nah, kalau saya dengan Pak Haji Suratin ini ya teman dekat hatinya. Tapi juga bisa teman sejawat. Kenapa? Saya sering minta bantuan pemikiran dalam hal pengelolaan keuangan karena beliau pegawai BPK. Supaya jangan salah kelola. Kalau salah kelola nanti repot ya. Salah bisa bentuk kesalahan akhirnya terperiksa. Jadi ada komunikasi teman sejawat ya antara satu dengan yang lain saling mengisi. Nah, paling Pak Haji Suratin kalau dulu ya, sekarang udah sehat banget ya, alhamdulillah ya. Nanya ya ketika saya minta advice tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik diberikan, dia nanya lagi, Ustaz, kalau ini cara melakukannya bagaimana? Kan ada Ustaz Rahman, ya Ustaz Rahman kan udah almarhum, nanyanya kepada saya. Jadi ada hubungan timbal balik, jadi yang harus dijalin hubungannya itu, ya. Kalau enggak ada. Baru yang ke-8 wabnis sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Biasanya dalam perjalanan menuju satu tempat, tapi perjalanannya perjalanan baik. Kalau perjalanan nggak baik, nggak usah dibantu. Ya. Ya lebih baik yang lain-lain saja yang harus kita bantu. Perjalanan baik mana? Memang dia mengantarkan anaknya ke pondok pesantren kehabisan ongkos. Cerita sama kita, gimana ya? Saya kehabisan ongkos. Oh dia ada rezeki sedikit, kita bantu. Ada bentuk kepedulian kita saat melihat ada saudara kita yang sedang dalam perjalanan kehabisan ongkos, kita bantu sehingga dia sampai kembali ke rumahnya ya sebagaimana yang dikehendakinya. Yang ke-8 adalah au ma malakat aimanukum, atau terhadap ya hamba saya yang kamu miliki, masih zaman perbudakan tentunya. Kalau sekarang udah nggak ada zaman perbudakan, maka ya hamba saya ini sudah tidak ada lagi. Jadi cukup kita sampai ya ke nomor 7, yang 8 enggak. Andaikan kita mau ya nisbahkan budak itu, tapi enggak zaman perbudakan. Katakan orang yang pernah membaktikan dirinya untuk membantu kita, yang namanya pembantu, kita juga boleh. Ya. Jadi ada gaji yang kita berikan secara rutin tiap bulan, ada kasih kita, bentuk kepedulian kita kepada pembantu kita. Kita kasih bonus, kita sebut nilai lebih, ini tambahan dari aku. Ya kenapa? Engkau kan orang yang nggak punya juga masuk, ya orang miskin masuk, ya orang yang nggak punya juga masuk, ya orang tetangga masuk. Apalagi engkau sudah bekerja kepada aku tambahkan lagi.
Jadi untuk bisa sukses, ayo kita laksanakan hubungan kita yang baik. Ya, dua hal, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan menjaga hubungan baik antara sesama yang kategorinya ada 8. Insya Allah hidup kita ini akan baik, akan sukses, dan kemana-mana orang selalu menerima kita karena hubungan kita terpelihara dengan sungguh-sungguh baiknya itu. Mudah-mudahan ya kuliah subuh yang singkat ini ya, ada manfaatnya. Nah, dalam kesempatan lain insya Allah kita akan sambung kembali. Dan insya Allah juga malam Rabu besok itu kalau nggak salah jadwal pengajian. Tapi itu baca kitab, bukan ceramah. Nah, kalau ini namanya kuliah subuh ceramah. Tapi kalau itu namanya pengajian baca kitab. Saya membedakan antara ceramah umum dengan ya baca kitab. Makanya Heri kalau mau dimasukkan ya boleh. Tapi saya mau berdiri. Kecuali saya udah nggak bisa duduk. Ya, pada saatnya juga saya akan duduk juga. Ini saja barangkali. Ya, semohon maaf ya kepada bapak-bapak, ya ibu-ibu yang menyita waktunya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebaiknya memang setelah ini ada tanya jawab, tapi waktu kita yang membatasi kita. Tapi tanya jawabnya secara ini aja, secara langsung face to face ya. Kepada saya atau kepada yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdi Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya Rabbana muslimin walhiqna bis salihin wa walidina ahbabina wal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la ma'duran wa la ma'duma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.